Bab 691, Batu Hati Meledak. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Bum bum bum. Manik-manik berwarna darah itu mengandung daya penghancur yang sangat kuat. Tepat ketika mereka berhadapan dengan binatang 5 elemen, mereka dengan gila-gilaan mengikis kekuatan dan vitalitas binatang 5 elemen. 5 elemen, tanah, perisai kura-kura emas. Binatang 5 elemen itu tiba-tiba berteriak, dan kemudian cangkang kura-kura di sekitarnya langsung meledak dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Cahaya keemasan itu menyelimuti cangkang kura-kura binatang 5 elemen itu, dan cangkang kura-kura binatang 5 elemen itu tampaknya tak terkalahkan. Apakah menurutmu ini bisa menghentikan seranganku? Aku sekarang adalah penguasa Gunung Luoling. Kekuatan Gunung Luoling, kata rubah iblis berekor 2 dengan mengerikan. Kekuatan kekerasan dan tawa mengerikan terus keluar. Bajingan, orang ini ingin menggunakan kekuatan roh Gunung Luoling dan kekuatan seluruh Gunung Luoling untuk menerobos ruang ini, untuk pergi ke dunia manusia. Melihat bahwa binatang buas 5 elemen terus-menerus bertahan melawan serangan rubah iblis berekor 2, binatang buas Tianmu berkata diam-diam. Bermata satu, saat berikutnya, binatang buas raksasa langit itu juga menemukan binatang buas 5 elemen yang secara bertahap kehilangan lawannya, dan segera menutup mata majemuknya, hanya memperlihatkan salah satu mata terbesar. Mata itu berwarna merah tua, seolah-olah memiliki kekuatan misterius lainnya, yang membuat orang tampak sangat terkejut pada pandangan pertama. Binatang buas 5 elemen, mundurlah dan biarkan aku datang. Seru binatang buas Tianmu, dan kemudian tubuhnya yang besar tiba-tiba melesat ke rubah iblis berekor 2. Anehnya, karena binatang raksasa bermata surgawi melakukan sesuatu yang aneh, binatang raksasa bermata surgawi itu hanya memiliki satu mata. Sepertinya binatang buas raksasa langit ini juga siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Binatang buas 5 elemen itu diam-diam berkata, binatang raksasa surgawi terkenal dengan mata majemuknya yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani menatapnya langsung, karena itu akan membunuh jiwanya, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa begitu mata majemuk binatang raksasa surgawi ditutup, hanya ada satu pupil. Binatang buas adalah yang paling menakutkan. Kalian, semua harus mati. Pada saat ini, rubah iblis berekor 2, dengan bulu berlumuran darah, dengan enggan menembak mereka. Pada saat ini, rubah iblis berekor 2 masih dalam kondisi lemah. Bagaimanapun, ia baru saja kehilangan satu nyawa. Bahkan jika ia kuat dan memiliki 3 nyawa, ia tetap tidak terluka ringan. Bagaimanapun, itu adalah penghancuran diri dari roh Gunung Luoling. Mata ini, Nightchat membuka mulutnya sedikit. Mengenai tindakan rubah iblis berekor 2 dan pemandangan hari ini, Nightchat telah lama memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Karena aku yang memulai masalah ini, aku ingin mengirimmu sekali. Rubah iblis berekor 2, kau harus kabur dari sini, karena dunia manusia sungguh menakjubkan. Setelah kucing malam selesai berbicara, ia langsung memproyeksikannya menjauh, mencoba menggunakan tubuhnya untuk menghalangi serangan binatang raksasa Seon. Bum bum bum, seberkas sinar kematian menembus langit di mata binatang raksasa itu, dan tiba-tiba bertemu dengan rubah iblis berekor 2. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Rubah iblis berekor 2 hanya ingin kabur, tetapi sudah terlambat. Sial, apakah aku harus kehilangan nyawa lagi di sini? Rubah iblis berekor 2 berkata dengan enggan. Meskipun rubah iblis berekor 3 memiliki 3 nyawa, ia tidak tahan. Dan meskipun roh Gunung Luoling baru saja dimusnahkan, tetapi rubah iblis berekor 3 kehilangan 1 nyawa, kekuatannya juga akan turun tajam dalam waktu singkat. Adapun ketangguhan tadi, itu hanya pura-pura terlihat oleh binatang 5 elemen dan binatang raksasa itu. Kedua orang itu tidak tertipu. Tepat ketika rubah iblis berekor 2 ragu-ragu, pukulan kuat raksasa bermata surgawi telah datang ke rubah iblis berekor 2. Namun, yang mengejutkan rubah iblis berekor 2, pukulan mematikan binatang raksasa ini tampaknya tidak mengenainya. Apa yang terjadi? Mendengar ini, rubah iblis berekor 2 tiba-tiba terbangun. Pemandangan di depannya mengejutkan rubah iblis berekor 2. Tubuh kucing malam yang mempesona langsung tertusuk oleh sinar kematian binatang raksasa itu. Hanya dalam waktu singkat, dia berwawasan, dan kemudian vitalitas kucing malam itu dengan cepat hilang. Rubah iblis berekor 2 tiba-tiba berkata dengan sedikit kesulitan.
Adegan dejavu muncul di benak rubah iblis berekor 2. Lahir di Gunung Luoling, dia diganggu oleh binatang buas lainnya dan bahkan mencoba membunuhnya. Untungnya, ia bertemu dengan kucing malam yang juga masih muda. Kucing malam tidak tahu bahwa untuk berbagai tujuan, ia menyelamatkan rubah iblis berekor 3, dan ia tidak pernah menyerah sepanjang jalan. Teruslah membantu rubah iblis berekor 3 menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa rubah iblis berekor 3 tidak percaya pada spesies serupa lainnya dari awal hingga akhir, tetapi kucing malam hanyalah sebuah anomali. Ketika kucing malam menyelamatkan rubah iblis berekor 3, rubah iblis berekor 3 memberitahu kucing malam tentang keindahan dunia manusia, sehingga kucing malam mempercayainya. Tetapi meskipun kucing malam pada dasarnya licik, dalam analisis terakhir, rubah iblis berekor 3 masih memiliki peran penting untuk dimainkan, peran penting. Tidak, suara menusuk hati tiba-tiba terdengar dari mulut rubah iblis berekor 2. Bagaimana mungkin? Melihat ini, binatang raksasa bermata surgawi juga melemah. Hanya melakukan serangan tertinggi tadi saja sudah menghabiskan banyak tenaga, dan kekuatan binatang bermata langit saat ini sedikit terkuras. Apa yang harus kulakukan sekarang? Binatang berelemen 5 berkata dengan tergesa-gesa. Tunggu dan lihat saja. Binatang raksasa bermata langit melirik binatang berelemen 5 tanpa daya, sangat tidak berdaya. Meskipun binatang berelemen 5 ini memiliki kekuatan bertahan yang luar biasa, kekuatan serangan mereka hampir nol. Kucing malam, ada apa denganmu? Bukankah kau berjanji akan menemaniku melihat bunga dan tanaman umat manusia? Bagaimana kau bisa meninggalkanku sendirian seperti ini? Rubah iblis berekor 2 itu tiba-tiba memeluk kucing Ye, tetapi luka yang terlihat jelas di tubuh kucing Ye dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Batuk-batuk-batuk, rubah iblis, jangan menangis. Sejak aku bertemu denganmu, aku tahu aku akan mengalami hari seperti itu, cepat atau lambat. Berjanjilah padaku, hiduplah dengan baik, dengan harapanku. Kata kucing malam gelombang kucing malam, aku hanya ingin kau pergi ke dunia manusia dan berumur panjang. Hidup bahagia, tapi aku telah meninggalkanmu dalam kedinginan, maafkan aku. Rubah iblis berekor 2 itu mengungkapkan sisi yang paling tulus. Tak perlu dikatakan, aku tahu semuanya, tapi aku tidak bisa terus menemanimu, batuk-batuk-batuk. Rubah iblis, kau harus menjalani hidup yang baik. Setelah kucing Ye selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi pecahan dan menghilang di puncak gunung tanpa batas. Dihantam oleh pukulan kuat dari binatang raksasa di langit, ia akan berubah menjadi debu dalam waktu singkat. Kucing malam itu bisa bertahan beberapa menit lagi. Dan malam sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya dia. Binatang raksasa bermata surgawi. Kali ini, kau harus mati. Saat berikutnya, rubah iblis berekor 2 yang lemah itu meledak, dan kemarahan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Ketika binatang 5 elemen dan binatang raksasa bermata surgawi mendengar kata-kata itu, tubuh mereka tiba-tiba gemetar. Hanya dari suara rubah iblis berekor 2, mereka berdua tahu bahwa kali ini, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Haha, pertarungan itu cukup, hidup, kenapa kau tidak mendengarkan saranku? Tepat saat rubah iblis berekor 2 dan binatang buas 5 elemen bertarung satu sama lain, seorang pria yang dikelilingi api memiliki senyum berbahaya di mulutnya, perlahan-lahan keluar dari ketiganya. Saat pria yang menyala-nyala itu berjalan keluar, Xiao Yan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya, tetapi Xiao Yan tidak terkejut dengan pria yang menyala-nyala ini. Akhirnya tidak tahan lagi, Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum lambat. Xinyan, kamu punya konspirasimu, jadi kenapa bukan aku? Siapa kau? Binatang bermata langit itu mengerutkan kening dan bertanya. Sosok api yang baru saja muncul itu, aura di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada roh gunung jatuh tadi. Kekuatan roh gunung Luoling sudah setingkat Dou di bintang 9. Jika orang ini lebih kuat daripada roh gunung Luoling, maka jangan menghalangi. Rubah iblis berekor 2 itu sudah hampir meledak amarahnya, dan langsung mengabaikan sosok api itu dan menatap raksasa itu dengan mata yang tajam. Kenapa kau tidak tunduk padaku? Aku akan membawamu ke dunia manusia. Sosok api itu berkata pelan. Begitu sosok api itu membuka mulutnya, ketiganya tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata mereka tertuju pada sosok api itu. Ini adalah roh api suci di tubuhmu. Mu Yingying di samping jelas sedikit terkejut. Sejak dia meninggalkan kristal api suci, itu hanyalah musuh dengan jejak kekuatan api suci. Xiao Yan tersenyum perlahan. Setelah Mu Yingying menyebutkannya sebelumnya,
Xiaoyan memperhatikan orang ini dan mencoba memaksa orang ini keluar, tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun, orang ini bersembunyi di dalam tubuhnya, dan Xiaoyan tidak punya pilihan. Namun, ketika Xiaoyan sedang dalam kekacauan, Xinyan sebenarnya ingin menaklukkan rubah iblis berekor 2 dan binatang raksasa dengan 5 elemen, dan akhirnya meninggalkan tubuh Xiaoyan. Apakah ini roh api suci? Melihat ini, Pin Medicine, pupil matanya menyusut rapat. Roh api suci, ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Jika aku melihatnya hari ini, aku khawatir San Sheng akan beruntung. Apa yang kau lakukan? Melihat ini, binatang 5 elemen mendengus dingin sebelum dia mengerti situasinya. Pergi, dia membunuh orang yang paling dekat denganku, dan aku harus membalasnya. Saat dia berkata, manik berwarna darah di telapak tangan itu adalah banyak kekuatan suram. Kalian, jangan anggap aku sebagai manusia. Xinyan mendengus dingin, dan kemudian api kaki menyembur keluar, langsung menjerat mereka bertiga. Meskipun rubah iblis berekor 2 dan mereka bertiga cukup kuat, Xinyan ini adalah roh api suci sejati, dan berurusan dengan orang-orang ini mungkin masalah sepele. Api suci, rubah iblis berekor 2 tiba-tiba menjadi tenang dengan mata tajam, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung. Aura samar pada pria di depannya tampaknya mampu membunuhnya hanya dengan satu tangan. Siapa kamu? Melihat ini, rubah iblis berekor 2 tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah. Xinyan tertawa. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, sudut mulut tiba-tiba mengembang berkali-kali lipat, dan langsung berubah menjadi lubang seukuran 100 meter, menelan ketiganya dalam. Sekejap, batuk-batuk-batuk, kekuatan ketiga orang ini benar-benar lesat. Setelah Xinyan menelannya, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, kita tidak bisa membiarkan orang ini melahap binatang 5 elemen, apa yang kita uji masih ada padanya. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba berteriak, "Ayo pergi!" Qin Xin dan Mu Yingying mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dan langsung berkata, "Kamu tidak bisa menelan ketiga orang ini dan memuntahkannya untukku." Xiaoyan memimpin untuk datang ke sisi Xinyan, dan kemudian berkata dengan tegas, "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Xinyan tidak lagi memiliki kesopanan yang sama seperti Xiaoyan sebelumnya, dan ada kesombongan yang sangat bangga di sudut mulutnya. Tentu saja, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tidak tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan sangat tenang. "Kamu sudah tahu?" Xinyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Xiaoyan tahu bahwa dia melakukannya dengan sangat sempurna? Sebenarnya, sebelumnya kau mengatakan bahwa mantan gurumu adalah Xiao Mu, leluhurku dari keluarga Xiao, dan aku meragukanmu saat itu. Setelah menambahkan beberapa eksplorasi dan pengungkapan samar-samarmu, aku bisa yakin. Tetapi yang terpenting adalah pembakaran di tubuhku. Masuk akal, menurut beberapa catatan tentang latihanku dan Fen Jue, setelah menelan api yang kuat, Fen Jue akan berevolusi. Tetapi setelah menelan Huoxin Tianyan, sepertinya aku menemukan bahwa meskipun Fen Jue telah berevolusi, itu masih jauh dari mencapai efek yang diharapkan. Mungkin kau melakukan sesuatu yang salah. Xiaoyan berkata kepada Xinyan tanpa terburu-buru. Baiklah, karena kau akan mati, aku akan memberitahumu dengan penuh belas kasihan. Api suci telah menjadi benda suci api paling kuat antara langit dan bumi sejak zaman kuno. Tidak ada yang seperti itu. Hanya saja hati api Tianyan di tubuhmu telah dimanipulasi olehku, jadi kau tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya saat ini. Kalau tidak, kekuatan api suci itu sangat kuat, bahkan jika kamu hanya berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, mengandalkan kekuatan api suci saja tidak akan memiliki masalah sedikit pun melawan Kaisar Dou Bintang 7. Kata Xinyan, aku sedikit penasaran, mengapa kamu tidak langsung mengambil tubuhku sejak awal, sebaliknya kamu ingin mendapatkannya sekarang. Xiaoyan bertanya secara retoris. Pertanyaan ini telah mengganggu Xiaoyan. Jika Xinyan ini memiliki hati yang jahat, mengapa dia harus melakukannya sekarang? Jelas mungkin untuk memulai ketika melahap api suci, itulah waktu terbaik. Tidak, saat itu, Guru Yan sebelumnya masih ada di sana. Dengan dia di sana, apalagi melakukannya, selama aku menunjukkan ketidaksenangan, aku khawatir aku akan berubah menjadi api suci. Xinyan tidak mengatakan apa-apa, kurasa tidak. Lagi pula, di ruang ini, seiring berjalannya waktu,
3 binatang dari 5 elemen dan binatang raksasa dari langit hanya akan menjadi bagian dari kekuatan mereka sendiri. Juga, aku perlu memulihkan kekuatanku, kalau tidak, aku tidak akan bisa menguasai api suci. Karena aku dan api suci adalah satu tubuh, hanya ketika kekuatanku pulih, aku dapat mengubah api suci menjadi kekuatanku sendiri. Pada saat itu, aku akan menjadi api suci, dan api suci bahkan akan menjadi diriku sendiri. Xinyan berkata dengan panas di matanya. Menurutku apa yang kau pikirkan terlalu sederhana, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xinyan tidak mengerti apa yang ditertawakan Xiao Yan pada awalnya, tetapi saat berikutnya dia mengerti. Bum bum bum, sebuah ledakan mengerikan terdengar, dan tiba-tiba sebuah ruang di depan Xinyan dan Xiao Yan menggeliat gelombang dua sosok yang familiar muncul dari sana. Jika diperhatikan lebih dekat, keduanya adalah binatang 5 elemen dan rubah. Iblis berekor 2 yang baru saja ditelan oleh Xinyan, tetapi mereka tidak memiliki binatang raksasa dari langit. Bagaimana mungkin? Xinyan bertanya dengan sedikit bingung. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa hanya ada satu ekor di belakang rubah iblis berekor 2. Dan cangkang kura-kura besar dari binatang 5 elemen itu juga dalam keadaan malu. Sekilas, keduanya lolos hanya setelah menggunakan upaya untuk menekan bagian bawah kotak. Adapun binatang raksasa itu, saya khawatir ia tidak akan dapat lolos dari kematian karena ditelan. Rubah iblis berekor 2 ini benar-benar kehilangan nyawa secara tiba-tiba. Xinyan, kembalilah, aku butuh api suci yang sebenarnya. Jadi, mari kita gunakan kematianmu untuk memulihkan Huoxin Tianyan, kata Xiao Yan dengan tatapan samar di matanya. Ini benar-benar salah perhitungan, kedua orang ini. Xinyan menggelengkan kepalanya. Adapun rubah iblis berekor 2 dan binatang buas 5 elemen, jika mereka ditelan, akan ada banyak manfaat untuk pemulihan kekuatan mereka sendiri. Kalau begitu, ayo bertarung. Jika kamu kalah, aku akan mengambil alih segalanya untukmu. Xinyan berkata tanpa ragu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ayo, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan hatinya juga bersinar dengan tatapan berapi-api. Ahem, ahem, pada saat ini, entah itu binatang berelemen 5 atau rubah iblis, mereka semua sangat lemah. Sosok api itu baru saja melahap mereka bertiga secara langsung, dan kekuatan api yang besar di tubuhnya terus mengikis beberapa dari mereka. Jika bukan karena binatang berelemen 5 dan rubah iblis berekor 2 masing-masing menggunakan kartu truf di bagian bawah kotak, saya khawatir mereka akan tertinggal di sana selamanya. Bagaimanapun, tubuh sosok api itu mungkin akan dilahap olehnya setelah tinggal beberapa lama. Xiao Yan ini punya banyak rahasia. Api di tubuhku hanyalah sebagian kecil dari kekuatan api suci. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya memiliki api suci, tetapi juga keberadaan api suci. Tetapi melihat penampilan ini, sepertinya Xiao Yan dan roh api suci ini bermusuhan. Konon katanya roh api suci itu lahir dari api suci. Begitu roh api suci dan api suci menyatu, itulah api suci yang sebenarnya. Qin Xin menggelengkan kepalanya sedikit, bingung dengan pemandangan ini. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi. Kalau kali ini berhasil, aku khawatir kekuatan pengendalian api Xiao Yan bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nada bicara Xiao Yan sepertinya sangat penting baginya. Ketika binatang 5 elemen dan rubah iblis melihat ini, mereka tertawa getir. Pada saat ini, pikiran gila rubah iblis sudah tertahan. Jatuhnya kucing malam membuat rubah iblis merasa sangat dalam. Bum bum bum, Xinyan dan Xiao Yan saling memandang selama beberapa menit, lalu kedua sosok itu tiba-tiba meledak. Bang bang bang, tangan, kaki, keduanya menggunakan metode serangan paling kejam mereka. Namun, yang membuat Xinyan bingung adalah kekuatannya saat ini sudah setingkat Kaisar Dou Bintang 9. Bahkan jika kekuatan Holy Flame, sumber dari Fire Heart Tianyan, ada di dalam tubuh Xiao Yan, mustahil bagi Xiao Yan untuk menjadi Dou Emperor Bintang 6 tahap akhir. Yang kuat memiliki kekuatan untuk melawan diri mereka sendiri, sungguh lelucon. Jika jajaran Dou Emperor dapat diabaikan seperti ini, saya khawatir tidak akan banyak orang yang akan terus berkultivasi. Xinyan, saya harus mengatakan bahwa kekuatanmu sangat tirani, dan kekuatan roh Holy Flame telah mencapai level Dou Emperor Bintang 9, tetapi kamu telah melupakan satu hal yang paling mendasar. Keberadaanmu adalah karena Holy Flame, dan kekuatan Holy Flame telah ditelan oleh pemurnianku.
Meskipun tidak dapat disebut semuanya, sebagian besar kekuatan Holy Flame ada di dalam tubuhku. Stardow Emperor yang kuat bukanlah ancaman besar bagiku, yang memiliki Holy Flame. Xiao Yan menghentikan serangan di tangannya dan tersenyum. Hehe, aku benar-benar meremehkanmu. Seharusnya aku berpikir, bagaimana mungkin mudah bagi seorang pria dengan Fen Jue. Tapi itu tidak penting lagi. Selanjutnya, akan kuberitahu kengerian roh api suci. Roh penelan. Setelah Xinyan selesai berbicara, api suci berwarna kuning kaki tiba-tiba meningkat, langsung berubah menjadi hisapan yang tak terhitung jumlahnya dan menyembur ke segala arah. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Terlambat, telan saja untukku. Xinyan sudah lama menduga Xiao Yan akan menghentikannya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, yang dilakukannya adalah melahap binatang buas yang mati di gunung jatuh dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, tidak peduli apakah itu dari paviliun dupa terbakar. Itu adalah pertimbangan Xiao Yan sendiri, dan Xiao Yan tidak akan tinggal diam. Kekuatan orang ini semakin kuat dan kuat. Melihat tidak ada harapan untuk melawan, Xiao Yan harus menyerah membunuh Xinyan untuk sementara, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan Kaisar Yan di tubuhnya. Saat Xiao Yan mengerahkan kekuatan Kaisar Yan di tubuhnya, seorang pria tampan di luar paviliun Fen Xiang mengambil tindakan. Pria ini jelas adalah peri api asli Xiao Yi. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim, tetapi terus mengintai di Wuzuju, tetapi ketika Xiao Yan mengirim berita, Xiao Yi membuka matanya terlebih dahulu dan bergumam, aku sudah tahu bahwa roh api suci bukanlah hal yang baik, karena berani menyentuh kakak laki-lakiku, maka kali ini, biarkan kamu merasakan apa itu ketakutan yang sebenarnya. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, nyala api yang berdenyut tiba-tiba muncul di ujung jari-jarinya yang ramping, dan segera membakar ruangan. Saat api menyala, ruang di rumah itu sedikit terdistorsi, dan Xiao Yi segera bangkit dan berjalan menuju tempat Xiao Yan berada. Aneh, apa yang terjadi? Gelombang tadi, roh Gunung Luoling. Di pintu masuk 3 pegunungan utama di Gunung Luoling, Xiong Yuan menyipitkan matanya, mencoba menggunakan persepsinya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan membuka mulutnya sedikit. Roh Gunung Luoling berada di ambang kematian ketika dia diselamatkan oleh Master Pavilion dan pergi untuk mundur, bagaimana mungkin? Mu Suzi di samping cukup bingung. Tampaknya Mu Suzi merasakan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi di Gunung Luoling. Xiong Yuan dan Mu Suzi saling memandang dan berkata dengan segera. Begitu suara keduanya jatuh, di puncak Gunung Wuliang, pertempuran yang mengejutkan masih berlangsung. Saat semakin banyak binatang buas yang mati dengan liar mengalir ke tubuh Xinyan, kekuatan Xinyan juga semakin bertabrakan. Aneh, mengapa binatang buas yang mati di sini menuju gunung tanpa batas seperti orang gila, kata seorang pria yang sangat kuat dalam tim. Pria ini secara mengesankan adalah yang terkuat di aula bumi, Zhu Yuan, seorang kaisar petarung bintang 7,5 langkah sejati. Sebenarnya, orang-orang dari tim lokal ini berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, bukan untuk hadiah kompetisi, tetapi untuk pengalaman, tetapi juga karena binatang 5 elemen dan binatang raksasa surgawi di Gunung Luoling. Lagi pula, jika keduanya dikalahkan, barang-barang berharga di keduanya adalah harta karun bagi Kaisar Dou Bintang 7. Bahkan jika mereka dilelang, mereka pasti akan sangat mahal, tetapi tidak ada yang akan melelangnya. Seharusnya sama dengan yang lain. Tepat di puncak gunung tanpa batas, ada kekuatan lain yang meletus. Kuharap tidak akan ada masalah. Gelombang Zhu Yuan mendengar kata-kata itu dan berjalan menuju gunung tanpa batas. Di tim kali ini, ada Qin Xin. Qin Xin adalah murid King Lao. Jika ada yang kalah, aku khawatir aku tidak akan bisa makan dan berjalan. Tidak hanya Zhu Yuan, tetapi tim lain yang tersebar di pegunungan 5 elemen dan pegunungan Tianmu juga menyadari sesuatu yang aneh, dan segera menuju ke gunung tanpa batas. Orang itu semakin kuat dan kuat. Mu Yingying berkata dengan suara yang dalam, sedikit keraguan melintas di matanya. Meskipun kekuatan roh api suci batu hati tidak fatal bagi mereka yang muncul dari api suci, itu masih membuat Mu Yingying sedikit khawatir. Apa yang dilakukan Xiao Yan? Membiarkan orang ini menyerap begitu banyak kekuatan. Jika terus seperti ini, aku khawatir. Sedikit keraguan melintas di wajah cantik Qin Xin. Pendekatan sosok api ini sebenarnya sama dengan milikmu,
tetapi orang ini lebih kejam. Dia tidak menggunakan cara apapun, hanya melahap binatang buas yang mati, mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat, kata binatang 5 elemen. Aduh, dengan hilangnya 2 nyawa berturut-turut, dan hilangnya kucing malam kesayangannya, rubah iblis berekor 1 tidak lagi terlalu tergila-gila pada hal-hal itu. Aku telah membuat begitu banyak kesalahan, kali ini, aku harap aku bisa menebusnya. Setelah rubah iblis selesai berbicara, pandangan aneh melintas di matanya, dan kemudian dia menatap Xinyan dengan saksama. Adapun Xiao Yan, dia hanya duduk bersila perlahan, di mana dia duduk bersila, seolah-olah keabadian tidak pasti. Mari kita mulai, pasti akan ada pertempuran antara kau dan aku. Setelah beberapa menit, Xiao Yan bangkit sedikit, lalu berkata kepada Xinyan. Aku tahu akan ada hari seperti itu, seharusnya aku memakanmu saat kau melahap sumber api suci. Xinyan terus menyerap kekuatan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kau akan mati dengan menyedihkan. Xiao Yan berkata dengan tenang. Memang, ketika mereka berada di pegunungan gurun, ada Master Abadi Yan dan kayu gila. Bahkan jika roh api suci kuat, akan sulit bagi mereka untuk menahan gelombang apapun di depan mereka. Sebenarnya, aku masih sedikit penasaran. Kau memang memiliki bau darah keluarga Xiao, tetapi kau tidak ada hubungannya dengan kekuatan darah, jika tidak, aku tidak akan menjadi lawanmu. Dan kau akan memiliki Fen Jue, yang sangat aneh bagiku. Fen Jue adalah malapetaka untuk dibunuh. Xinyan berkata perlahan, seolah-olah dia menang. Kekuatan darah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit keraguan di matanya. Apa yang dikatakan Xinyan tidak salah, dia memiliki banyak darah di tubuhnya sebelumnya. Tetapi untungnya di langit, dia ditukar dengan darah oleh leluhurnya Xiao Xuan dan dengan demikian memiliki darah klan Xiao. Ayo bertarung. Melihat ini, Xinyan tidak ragu-ragu, dan binatang buas yang sudah mati itu berhenti. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Xiao Yan saat ini. Ruang api suci. Mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tekad, dan kemudian kekuatan aneh muncul langsung dari tubuhnya. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, tubuh Xiao Yan dan Xinyan berubah menjadi kekuatan aneh pada saat yang sama, dan langsung menghilang di tempat. Di mana Xiao Yan? Qin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ini. Itu seharusnya memasuki ruang khusus. Mu Yingying berkata dengan penuh minat, bagaimanapun juga, Mu Yingying juga memiliki api suci, dan dia tahu lebih banyak tentang ruang api suci. Mari kita berurusan dengan 5 elemen terlebih dahulu. Mu Yingying tertawa saat melihat ini. Kau bisa mengambil barang-barang itu, aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Qin Xin berpura-pura fasih. Baiklah, Mu Yingying tidak menunda, meskipun dia tidak membutuhkan barang-barang ini, tetapi Xiao Yan kurang lebih membutuhkannya, jadi dia segera memulai. Bum bum bum, rubah iblis berekor 1, apa yang kau lakukan? Melihat ini, binatang 5 elemen yang lemah itu buru-buru berteriak. Ayo pergi, ayo pergi. Pada saat ini, mata rubah iblis itu benar-benar kosong, dan dia bergumam tanpa sengaja. Bang bang bang. Saat berikutnya, tubuh besar rubah iblis dan manik-manik berwarna darah hancur seketika, berubah menjadi semburan bintang dan menghilang di Gunung Luoling. Bum bum bum. Dengan jatuhnya rubah iblis sepenuhnya, batasan misterius di Gunung Luoling juga perlahan tersentuh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa? Murid-murid lain yang menuju Gunung Wuliang pertama-tama merasakan perasaan pengucilan yang sangat kuat, dan mereka semua segera didorong keluar. Bagaimana situasinya? Xiong Yuan dan Mu Suzi, yang menjaga pintu masuk ke 3 pegunungan utama, merasakan beberapa fluktuasi aneh dan segera saling memandang. Tuan Xiong, Zhu Yuan masih bergegas menuju Gunung Wuliang, tetapi dia hanya merasakan pusing di benaknya, dan kemudian dia muncul langsung di pintu masuk 3 pegunungan utama. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang langsung mendorong mereka keluar. Zhu Yuan baru saja muncul, dan dia melihat Xiong Yuan pada pandangan pertama, diikuti oleh Mu Feng Green Flute, termasuk beberapa anggota tim mereka, tetapi Qin Xin dan Xiao Yan, Mu Yingying 3 orang. Kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Mu Suzi, pergi. Melihat ini, Xiong Yuan buru-buru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia tidak bisa terlalu peduli, jadi dia langsung menembak ke pintu masuk 3 pegunungan utama. Bahkan dalam menghadapi kekuatan penindas yang sangat mengerikan,
Xiong Yuan dan Mu Suzi hanya bisa menggigit peluru. Bagaimanapun, Xiao Yan, Mu Yingying dan Qin Xin terlalu berharga bagi paviliun Fenxiang. Di mana Xiao Yan dan Mu Yingying? Melihat ekspresi bersemangat dari dua wakil kepala Ola, Mu Feng segera bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu, tetapi itu seharusnya masih di antara tiga pegunungan utama. Green Flute ragu-ragu dan berkata sedikit. Dia orang yang sangat beruntung. Mu Feng tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat sekeliling. Orang-orang itu seharusnya adalah tim lokal. 1, 2, 3, 4, mengapa ada satu orang yang hilang? Mata tajam Green Deep langsung menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya beberapa orang di tim darat juga memasuki gunung tanpa batas. Mu Feng berkata sedikit. Setelah berbicara, mata tim darat dan Mu Feng langsung bertemu. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang dari Istana Manusia? Konon katanya ada juga orang yang dikabarkan bernama Xiao Yan. Zhang Wumeng berkata sambil tersenyum, lalu menatap Wang Chen di antara keempatnya. Ketika Wang Chen mendengar kata-kata itu, alisnya langsung berkerut. Dia cukup kritis terhadap ejekan Zhang Wumeng, tetapi dia tidak membuka mulutnya karena wajahnya. Wang Chen, apa kekuatan Xiao Yan itu? Kakak senior keempat Xingyu bertanya sedikit. Adapun Xiao Yan, bahkan keempat orang yang sangat tiran di kuil mereka telah mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa dia mengalahkan banyak tim sendirian, membunuh Kaisar Hantu Kembar, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi poin, dan bergabung dengan Ola Rakyat. Sangat kuat, Wang Chen melirik Xingyu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mengenai Xiao Yan, Wang Chen sangat jelas bahwa Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatannya di awal, dia mengalahkan dirinya sendiri. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, aku khawatir. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Zhu Yuan mendengar kata-kata itu dan melirik. Tiga pegunungan utama di belakang, dan sepertinya menemukan sesuatu di matanya. Mengapa kamu pergi? Wang Chen melirik Zhu Yuan, bingung. Ayo pergi, tempat ini seharusnya runtuh. Zhang Wumeng berkata, dan kemudian langsung pergi ke pintu keluar Gunung Luoling. Adapun ketiga Mu Feng, mereka tetap di tempat mereka. Ayo pergi juga, ruang di sini sangat tidak stabil, dan aku khawatir itu sangat berbahaya. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia membawa ketiganya untuk pergi gelombang pada saat itu, hanya Mu Feng yang tersisa di Gunung Luoling. Yingying, Qin Xin, dan Xiao Yan. Selain Xinyan dan binatang lima elemen yang lemah, juga Xiong Yuan dan Mu Suzi. Sepertinya kalian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api suci. Di ruang api suci, Xinyan dikelilingi oleh kekuatan api suci berwarna kaki. Selain kekuatan binatang buas yang baru saja diserapnya, hatinya saat ini adalah batu itu sangat menakutkan. Itu masih berkatmu, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Meskipun ini adalah ruang api suci, itu kurang lebih akan menekan batu hati. Bagaimanapun, batu inti telah menelan kekuatan binatang buas yang mati, dan itu bukan lagi roh api suci murni. Keluarlah, kata Xiao Yan lembut, dan tiba-tiba di lautan ki pertempuran, kristal yang sangat cantik tiba-tiba muncul di ruang api suci. Saat kristal api suci ini baru saja muncul di ruang api suci, udara di ruang api suci tiba-tiba tampak membeku. Seng Yanjing, melihat ini, mata Xinyan cukup berapi-api. Kristal api suci ini syarat dengan kekuatan sumber api suci. Jika Anda ingin menyerap api suci sepenuhnya, kristal api suci ini sangat penting. Berikan padaku, teriak Xinyan keras, dan kekuatan besar itu tiba-tiba menyerang Xiao Yan, mencoba untuk langsung merebut kembali kristal api suci itu. Roh api suci, saatnya untuk berakhir. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, menatap Xinyan. Xinyan hanya merasa bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam semacam perangkap, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Apa yang kau lakukan? Melihat ini, Xinyan merasa gelisah. Ketika Xinyan melihat bahwa serangannya dengan mudah diblokir oleh Xiao Yan, dia langsung terkejut. Kekuatan Xiao Yan ini hanya di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan yang sekuat Kaisar Dou Bintang 9? Ini tidak mungkin. Kekuatan api suci. Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian, di kristal api suci di tangannya, gumpalan cairan kuning kaki kental tiba-tiba muncul, dan kemudian semuanya menempel pada Xiao Yan. Jangan berpikir bahwa kau bisa mengalahkanku dengan kekuatan api suci, itu adalah mimpi yang bodoh.
Xinyan mendengus dingin. Meskipun kekuatan api suci memiliki banyak tekanan padanya, jika Xiaoyan ingin mengandalkan kekuatan mendiang Kaisar Dou Bintang 6 untuk mengalahkannya, aku khawatir itu tidak cukup. Aku tidak cukup tahu. Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi di satu tangan. Kaisar Yan yang mempesona berpadu dengan kekuatan api suci yang langsung menyatu di ujung penggaris, dan semburan cahaya dingin mendekati Xinyan. Tangan lainnya langsung memegang kristal api suci, dan kekuatan api suci yang mempesona terus meluap darinya, membuat mata Xinyan cukup merah. Tubuh abadi. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai saturasi, dan tiba-tiba berteriak. Tepat saat teriakan Xiaoyan baru saja berakhir, tubuh Kaisar Dou dengan ukuran 100 kaki tiba-tiba muncul. Kemunculan tubuh abadi membuat Xiaoyan tampak seperti dewa perang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo. Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah tubuh kaisar yang bertarung? Beberapa orang masih menggunakan benda ini, tetapi benda ini telah dilupakan selama bertahun-tahun. Melihat ini, Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia merasakan tekanan tak terlihat pada tubuh emas Dou di milik Xiaoyan. Jelas, tubuh abadi ini tidak biasa. Jika memang begitu, hampir tidak seperti itu. Xinyan berkata sedikit. 3 transformasi misterius api surgawi. Perubahan kaisar. Hati telah berubah. Teriak Xiao Zaidu. Tepat setelah teriakan itu berakhir, kekuatan Xiaoyan, yang dikelilingi oleh tubuh abadi emasnya, tiba-tiba meroket. Tahap tengah dari 7 bintang Doudi. Tidak masalah lagi. Xinyan tidak terkejut ketika dia melihat ini. Dengan kekuatan Kaisar Dou bintang 9 miliknya sendiri, dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Jika bahkan Kaisar Dou bintang 7 distrik Xiaoyan tidak dapat mengatasinya, apalagi menaklukkan Seng Yan. Tanda klan, bangun, ada pandangan aneh di pupil Xiaoyan, dan kemudian pola klan misterius tiba-tiba muncul di dahinya. Rune itu berwarna ungu merah. Dengan aktivasi pola klan, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan aneh dengan cepat lahir di tubuhnya. Peningkatan yang sangat jelas. Apakah ini semua caramu? Kalau begitu harus kukatakan, hari ini adalah saat kau jatuh. Xinyan tersenyum perlahan, suaranya mengandung sedikit kesombongan. Jelas, bahkan jika Xiaoyan menggunakan semua caranya, dia tetap tidak bisa membuat Xinyan takut. Ayo, Xiaoyan sudah bersenjata lengkap dan menggunakan semua cara yang hanya bisa dia gunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, tetapi masih ada banyak celah antara dia dan Xinyan. Tidak mungkin, siapa yang menjadikan orang ini roh api suci? Xinyan menyingkirkan penghinaannya dan menatap Xiaoyan dengan waspada. Meskipun Xiaoyan menggunakan banyak cara saat ini, kekuatannya hanya pada tingkat menengah Kaisar Dou 7 bintang, tetapi Xinyan tidak akan mengingat kesempatan apapun untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Guru, seorang Xinyan segera berubah dan menyerap kekuatan binatang buas yang dimakan, dan dalam waktu singkat, kekuatannya meroket. Sialan, kekuatan orang ini, aku khawatir, telah mencapai ranah Kaisar Dou bintang 9 tingkat 9. Lagi pula, tidak terlalu rendah di tingkat 9. Kata Xiaoyan dengan mata waspada. Pergilah ke neraka. Pada saat berikutnya, Xinyan tidak ragu-ragu, sosoknya meledak dan melesat langsung ke Xiaoyan. Api di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi pedang tajam, memperlihatkan ujung tajamnya. Tubuh abadi, lindungi aku. Xiaoyan mendengus dingin. Kekuatan api suci dan api kaisar yang menyilaukan mengalir langsung ke tubuh abadi emas itu. Seketika, tubuh abadi itu menyerap begitu banyak jarak, dan ketika bertabrakan, ia bertabrakan dengan ukuran hampir 500 kaki dalam waktu singkat. Bum bum bum, kekuatan hidup dan mati Xinyan yang menyilaukan langsung menyerang tubuh abadi Xiaoyan. Serangan mengerikan Xinyan terus mengenai tubuh abadi itu, Xiaoyan bisa merasakan bahwa tubuh abadinya melemah dengan kecepatan yang cepat. Pria batu hati ini, orang ini benar-benar menemukan kekurangan ketika dia menggunakan tubuh abadinya di hadapannya. Meskipun tubuh abadimu tirani, kau masih tidak dapat menggunakan kekuatannya saat ini, jadi pergilah ke neraka dengan penyesalan. Setelah Xinyan selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah mengerikan. Pemakaman surga pemecah batu, Xinyan tiba-tiba berteriak. Dengan Xinyan berteriak seperti ini, tiba-tiba, banyak puing tiba-tiba muncul di ruang api suci yang tak terbatas ini. Aku tidak tahu dari mana puing-puing ini berasal, tetapi tanpa kecuali, semuanya membawa kekuatan yang sangat tirani. Batu hati ini, hati Xiaoyan sedikit terkejut,
seolah-olah dia merasakan suatu kekuatan yang dikenalnya sedang mendekat dengan cepat ke sini. Pemakaman surgawi yang hancur adalah sumber api suci dari batu. Surgawi hati api. Itu adalah kartu truf hebat yang menggunakan kekuatan api terpanas dan kekuatan atribut bumi yang dicampur dengan kekuatan api suci untuk memampatkan kekuatan api ke dalam puing-puing, dan memadatkannya. Bum bum bum. Di ruang api suci, volume pemakaman batu pecah yang diseduh oleh Xinyan menjadi semakin besar, dan kematian yang terkandung di dalamnya menjadi semakin mengerikan. Pemakaman langit pecahan batu, semakin besar ukurannya, semakin besar pula daya mematikannya. Dengan ukuran seperti itu, saya khawatir itu akan memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Do Bintang 9. Xiao Yan menunjukkan senyum tak berdaya di matanya. Bahkan jika dia sekarang mengendalikan api suci, tubuh abadi ditambahkan ke tubuhnya, 3 transformasi misterius api langit ditambah pola klan, dan cara menekan bagian bawah kotak sudah habis, masih cukup sulit untuk berurusan dengan Xinyan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan saat ini paling banter adalah tingkat tahap tengah Kaisar Do Bintang 7. Jika dia berhadapan dengan Kaisar Do Bintang 8, dia hampir tidak akan punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Wah, meskipun keluarga Xiaomu sangat sombong di seluruh benua Doudi, tapi kau sombong dan sial gelombang temui aku, dalam hal ini, kebencian baru dan kebencian lama dihitung bersama, ayo mati. Di telapak tangan Xinyan menyeret api batu yang mengerikan yang terdiri dari banyak kelompok batu yang pecah. Kekuatan yang terpancar darinya, aku khawatir akan mudah untuk membunuh seorang Kaisar Do Bintang 7 belaka. Melihat ini, pikiran Xiao Yan terkondensasi, lautan ki pertempuran dan alam jiwa di tubuhnya berputar dengan keras, dan bahkan alam roh di tubuhnya memancarkan pusaran berkecepatan tinggi, mengaktifkan prasasti inti kehidupan Sendong. Mata Xiao Yan menyusut. Meskipun dia merasakan gelombang kematian darinya, tetapi Xiao Yan bukanlah generasi yang duduk diam dan mengaktifkan keadaan terkuatnya dalam waktu singkat. Itu masih terlalu enggan. Xiao Yan tersenyum pahit. Segera, api kaisar yang menyilaukan, api suci, kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya bergegas menuju Xinyan. Lelucon konyol ini sudah berakhir. Melihat ini, Xinyan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dia tertawa pelan, lalu menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya. Pada saat itu, tekanan dari langit dan bumi tiba-tiba turun, menekan napas Xiao Yan. Saat berikutnya, serangan Xiao Yan bertabrakan dengan serangan Xinyan, tetapi serangan Xiao Yan seperti telur yang menabrak batu, dan dia tidak bisa menahan perasaan lemah. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak, seorang pria yang dikelilingi oleh api tiba-tiba muncul di ruang api suci. Pria yang menyala itu tersenyum pada Xiao Yan, lalu dia melangkah dengan kuat dengan kedua kakinya, menyerang, dan menghantam kelompok batu penguburan yang menghancurkan batu itu dengan sebuah pukulan.